Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fatum Merah Pranata dengan NIM 2448201066. Saya dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan dan meresum tugas kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Hari. Baiklah, yang pertama kita akan membahas aldehid atau alkana. Aldehid atau alkana adalah suatu golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang berikat dengan hidrogen di setiap sisinya. Jadi intinya, aldehid itu adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil di ujung keramaian yang selalu berikatan dengan atom hidrogen di setiap ujungnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari aldehid ini sendiri. Aldehid memiliki sifat yang pertama adalah termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Artinya, senyawa ini memiliki sifat di antara dua, yaitu polar dan nonpolar. Artinya dia bisa larut di dalam air dan bisa juga tidak larut di dalam air. Yang kedua, terdapat ikatan pembentuk hidrogen dan ikatan pembentuk dipol-dipol. Adanya ikatan seperti ini akan mempengaruhi sifat fisik dari aldehid atau alkana itu sendiri, seperti titik didihnya. Yang ketiga, rantai pendeknya umum larut di dalam air. Jika rantai karbonil pendek, otomatis karbon yang terkandung dalam aldehid tersebut sedikit, sehingga dia umumnya bisa larut di dalam air. Ini adalah contoh rumus umum dari aldehid atau alkana. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata penamaan aldehid ini sendiri. Yang pertama, kita pilih rantai karbon yang paling panjang dan lurus, terus kita ganti dengan akhiran al. Yang kedua, gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan yang OH sama C sama C tuh. Yang terakhir, ada aldehida aromatik. Biasanya dianggap sebagai turunan benzalhida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan-kegunaan dari aldehid ini sendiri. Yang pertama, sebagai bahan pengawet. Ini biasanya formaldehyde namanya. Kalau yang kedua, bahan baku industri dan pangan. Itu biasanya ada asetaldehyde sama vanilin. Yang ketiga, ada industri farmasi, yaitu sinamaldehid. Jadi kesimpulannya, aldehid ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, seperti sebagai pengawet, sebagai bahan baku industri, dan juga sebagai pemberi aroma pada makanan dan obat-obatan. Klasifikasinya juga ada terdiri dari 3. Yang pertama alifatik, rantai terbuka. Yang kedua ada siklik, cincin dan aromatik. Dan yang ketiga aromatik, cincin aromatik, biasanya seperti benzena. Selanjutnya kita akan membahas tentang keton. Keton atau alkanon adalah suatu senyawa yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada kedua rantai di sisi ujungnya. Perbedaan antara keton dan aldehid adalah terletak pada sisi gugus karbonil dan apa yang terikat padanya. Aldehid di ujung yang pasti akan mengikat atom hidrogen. Kalau misalnya keton 2 di tengah itu yang pasti akan mengikat atom karbon. Selanjutnya sifat-sifatnya. Yang pertama, termasuk dalam golongan senyawa semipolar, itu sama kayak yang aldehid tadi. Dia tuh bisa larut di dalam air, bisa juga tidak. Artinya bisa polar, bisa juga non-polar. Yang kedua juga sama, terdapat ikatan hidrogen atau ikatan dipol-dipol. Yang ketiga juga sama, rantai pendek umumnya larut di dalam air. Sifat-sifat keton ini sendiri hampir sama dengan sifat-sifat dari aldehid. Yang perbedaannya tuh cuman karena gugus karbonilnya terletak di tengah. Itu aja yang membedakannya sedikit. Ini juga adalah gambaran dari rumus umum dari keton tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tata penamaan. Sama kayak yang di aldehid, tapi yang di aldehid itu kita ganti dengan on di pada keton ini. Yang pertama, kita tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Kasih nomor ujung tuh dengan gugus keton yang memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya. Yang
dengan alkiran on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari keton. Klasifikasi yang pertama ada alifatik, siklik, dan aromatik. Berikut adalah contoh-contoh dari masing-masing klasifikasi ini. Selanjutnya ada kegunaannya. Yang pertama, pelarut dalam bahan baku industri yang disebut aseton dan milik keton. Kalau yang kedua ada industri farmasi yaitu nabumeton dan metadon. Selain dua ini, masih banyak sebenarnya kegunaan dari keton ini sendiri, yaitu sebagai pembuatan berbagai produk industri dan bahkan obat-obatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada sintesisnya. Sintesis keton dari alkohol. Ini ada contohnya di atas ini. Itu adalah sintesis keton dari alkohol. Selanjutnya juga ada reaksi adisi dengan air. Di sini teman-teman juga bisa nengok kayak mana reaksinya tuh adisi dengan air tersebut. Selanjutnya juga ada reaksi dengan adisi alkohol, ada reaksi dengan hidrogen cyanida, ada juga hidrasi dengan reaksi dan adisi dengan pereaksi Grignard dan reaksi dengan hidrogen logam. Dan yang terakhir ada reaksi dengan hidrogen yaitu adisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi dan identifikasinya. Ada reaksi adisi dan eliminasi. Ini terdapat contohnya di atas ini. Next ada juga reaksi dan identifikasi, yaitu oksidasi. Di sini juga ada contohnya. Dan yang terakhir ada reaksi dan identifikasi, yaitu oksidasi. Materi yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata hidrat dan karbon. Hidrat yang artinya orang atau sakarida dalam bahasa Yunani adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbohidrat, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom, hidrogen dan oksigen 2:1, seperti pada molekul air dan rumus empirisnya CmH2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Jadi intinya tuh karbohidrat ini adalah biomolekul. Artinya molekul ini sangat penting bagi tubuh kita dan ditemukan dalam berbagai makhluk hidup. Mereka punya fungsi penting terutama untuk sumber energi dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat ini memiliki rasa manis karena isi kandungannya itu ada glukosa, fruktosa, sama sukrosa. Jadi kandungan manisnya itu berbeda-beda. Yang kedua, bersifat gula pereduksi. Beberapa karbohidrat, terutama monosakarida, memiliki gugus aldehid atau keton yang berbeda. Yang ketiga, ada bersifat optis, aktif, atau atom-atomnya karbon kiral. Karbohidrat ini umumnya memiliki satu atau lebih atom karbon kiral. Atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Itu artinya itu karbon kiral. Selanjutnya juga ada bentuk siklik. Dalam larutan banyak monosakarida, terutama yang memiliki lebih dari 5 atom karbon, cenderung membentuk siklik. Selanjutnya tata nama dari karbohidrat. Sebenarnya tidak ada tata nama khusus untuk karbohidrat ini. Tidak ada satu sistem tata nama yang tunggal dan sederhana untuk semua jenis karbohidrat, seperti halnya pada aldehid dan keton dengan akhiran al atau on. Kalau misalnya di aldehid sama keton kita mempunyai kayak sederhananya kita kasih misalnya akhirannya al sama on, jadi itu menandakan kalau itu aldehid sama keton. Selanjutnya rumus umumnya yaitu C6H12O6, itu sama dengan glukosa atau karbon. Kegunaannya tuh yang pertama untuk industri farmasi yaitu selulosa desglukosa. Yang kedua ada pangan, yang ketiga ada pertanian, dan keempat ada kesehatan dan banyak lainnya. Klasifikasi dari karbohidrat ada 3 yaitu monosakarida, oligosakarida, sama polisakarida. Perbedaan utama dari 3 klasifikasi karbohidrat, yang pertama ada monosakarida.
yaitu dia mempunyai gugus gula yang sangat sederhana. Biasanya tuh cuma satu. Kalau disakarida tuh terdiri dari 2 monosakarida. Dan kalau misalnya polisakarida tuh terdiri dari 3 sampai 10 atau lebih monosakarida. Itu perbedaannya. Selanjutnya ada 2 lagi klasifikasinya, yaitu aldosa sama ketosa. Ini nih yang membedakannya tuh kalau misalnya aldosa monosakaridanya tuh yang mengandung aldehid atau alkanal. Kalau misalnya ketosa monosakaridanya tuh mengandung keton atau alkanon. Contoh umumnya kalau misalnya aldosa tuh ada glukosa, kalau misalnya ketosa tuh ada fruktosa. Selanjutnya ada sintesis karbohidrat. Sintesis karbohidrat ini biasanya seringkali dia tuh kayak menantang gitu. Jadi meskipun menantang, kemajuan terus dibuat dalam mengembangkan metode yang lebih efisien dan lebih selektif. Ini adalah contoh dari sintesis kimia pada karbohidrat. Dan terakhir ada reaksi dan identifikasi. Ini juga contoh dari reaksi dan identifikasi pada karbohidrat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk resum tugas kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.